saya masih takjub karena saya Islam. 36 tahun saya jadi penginjil. Lahir dengan nama Hani Kristianto. Dari kecil dididik di Yayasan Marturia Indonesia. Artinya saya mujahidinnya mereka. Di Jalan Garuda 31M. Saya dari kecil sudah terlatih untuk siap mati, memikul salib, membela yang saya yakini. Sampai pada akhirnya ke puncaknya itu, dan saya masih nggak yakinnya, saya pernah jual seluruh rumah, pabrik, mobil, dan seluruh harta saya sampai nol untuk jemaat, untuk mereka. Apakah mungkin saya yang seperti itu bisa masuk Islam? Bencinya saya luar biasa sama Islam, karena menurut keyakinan saya ini nggak bener nih orang Islam. Sampai satu hari saya dengar seorang ustadz di Kalimantan, di tempat saya Samarinda, khotbah. Ustadz ini bilang, sesungguhnya Yahudi dan Nasrani itu bilang mereka masuk surga itu cuma angan-angan. Tunjukkan buktinya kalau mereka orang yang benar. Dan sesungguhnya Allah maha menerima ampun, maha menerima taubat. Dan dia cerita ada seorang pemuda muslim banyak yang kalau bicaranya cikir, kalau jalan-jalannya dakwah, namanya Arifin Ilham. Benci bener saya dulu sama Ustaz itu. Bohong ini Ustaz, saya bilang, karena rumah saya dekat masjid, beliau yang khotbah. Saya bilang, ini Ustaz tukang bohong nih, nggak ada muslim kayak gitu. Mulai saya perhatikan, saya pelajarin lagi. Tapi memang faktanya, alhamdulillah, saya tidak mau mengatakan agama yang lama atau bagaimana, karena sesungguhnya memang faktanya hanya Islam agama yang diridhoi di sisi Allah. Secara garis besar, kenapa saya masuk Islam? Yang pertama, hanya Islam di dunia ini agama, satu-satunya agama yang Tuhannya nggak kelihatan. Semua agama bisa dilihat Tuhannya, bentuknya, rupanya, fotonya, patungnya. Islam Tuhannya zat yang kita tidak tahu apa, karena tidak mungkin kita ciptaan yang penuh kotor dan noda ini, yang fana ini bisa melihat yang abadi. Mustahil. Yang kedua, hanya Islam juga satu-satunya agama di dunia ini yang mengatur ibadah 5 kali sehari tepat waktu. Nggak ada agama yang sistemnya seperti itu. 5 kali sehari diingatkan bagaimana berjamaah, bagaimana bersatu, bagaimana tidak ada perbedaan dalam satu baris. Nggak pernah saya sholat tanya, kamu Cina, softnya belakang. Kamu yang pinter, softnya belakang. Beda dengan yang lain. Saya nggak sebut yang lain itu yang mana, karena saya tidak mau dibilang menista. Faktanya mari kita lihat buktinya. Yang kaya di depan, yang pejabat di depan, yang orang penting di depan. Yang nggak pakai sepatu, nggak punya sandal, jangan masuk. Yang bajunya gembel, jangan masuk. Di Islam nggak peduli apa suku Anda, apa ras Anda, seberapa pintarnya Anda, rukunya sama, sujudnya sama, nggak ada bedanya. Bedanya cuma satu, takwa. Dan orang bertakwa nggak bilang saya orang bertakwa, hanya dia yang tahu sama Allah. Indah sekali Islam yang berikutnya, di setiap 5 kali kita diajari wudhu. Jalan Hidayah seorang mualaf bernama Ko Hani Kristianto menarik untuk disimak. Ia dulu seorang non-muslim yang awalnya benci Islam kemudian berbalik mencintai Islam. Kisah mualaf Ko Hani Kristianto ketika masuk Islam mengalami gejolak. Ko Hani Kristianto, seorang keturunan China, memutuskan masuk Islam pada 2013. Kala itu, Hani dibenci keluarga sendiri, dicaci maki komunitas. Namun keteguhan iman dan berislam akhirnya membuat lingkungan yang membencinya akhirnya mulai melunak. Mereka menerima keputusan keyakinannya. Ko Hani Kristianto masuk Islam pada usia 36 tahun. Sebelum memutuskan menjadi mualaf, Ko Hani merupakan penginjil yang benci Islam. Kebenciannya pada Islam akhirnya menggerakkan dia untuk mempelajari Al-Quran dan Islam, hingga akhirnya dia terbuka dengan kebenaran Islam. Dalam wawancara di kanal YouTube Cinta Quran TV, Ko Hani membagikan perjalanan spiritualnya. Saya masuk Islam karena benci Islam,
Makanya kalau benci Islam jangan setengah-setengah, full bencinya, jadi tahu jeleknya di mana dan kebenaran Islam ada di Al-Quran, ujar Kohani dikutip dari Hops.id, jaringansuara.com, Selasa, tanggal 4 Mei tahun 2021, Kohani mengaku ada hikmah dia dicaci dan dibenci lingkungan terdekatnya karena masuk Islam. Dengan menerima sikap itu, Kohani mengaku akhirnya mendapatkan betul nikmat Islam dan hidayah dari Allah. Saya dulu pemikul salib, jual harta untuk Yesus, kalau sekarang sama jual harta untuk Allah, kata pria asalnya dari Yogyakarta itu. Ia mengatakan banyak kisah dalam hijrahnya jadi mualaf. Namun yang prinsip dari perjalanan itu adalah dia menemukan Islam merupakan agama paling benar. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Hendaknya, mohon maaf atas segala kekurangan, dan jangan lupa subscribe, like, dan share channel kami Sinar Ilmu, semoga menjadi amalan jariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.